Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita akan bisa bersama-sama dalam kita mempelajari firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke dalam jelajah Alkitab, Perjanjian Baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita masuk dalam jelajah Alkitab pada serinya yang ke-381. Nah, untuk firman Tuhan kali ini kita masih ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan melihat ayat yang ke-9 berbunyi, "Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Kemudian pada ayat yang ke-10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ayat yang ke-11, kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap pada saat itu, Yesus menginginkan dirinya saja yang boleh dibawa oleh pasukan itu dan membiarkan murid-muridnya itu pergi dan tidak ikut ditangkap oleh mereka. Nah, hal ini terjadi supaya apa? Supaya genaplah apa yang pernah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Pada ayat yang ke-9 tadi yang telah kita baca. Nah, dari ke-11 murid tidak dari antara mereka yang binasa. Tetapi yang satu, yaitu Yudas Iskariot, memang sudah dikatakan bahwa dia adalah utusan iblis. Yudas Iskariot adalah orang yang telah beberapa kali diberi kesempatan supaya dia bisa sungguh-sungguh bertobat. Tetapi dari dalam hatinya, Yudas telah memilih untuk mengikuti iblis, sehingga dia menjadi pengikut iblis. Dia melaksanakan semua keinginan iblis. Nah, saudara, kita bisa belajar dari kesalahan Yudas. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti jejaknya. Jika kita adalah seorang yang sering mendengarkan firman Tuhan seperti Yudas, atau sudah terbiasa dengan firman Tuhan tetapi tidak menjambut firman itu dalam hati kita, justru yang bertumbuh dalam hati kita atau dirinya adalah hal-hal yang negatif. Jika ada orang yang demikian, maka iblis bisa melihat bahwa ada peluang atau ada kesempatan untuk bisa memanfaatkan orang tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, iblis bisa saja melipat gandakan. Bahkan dia bisa melipat gandakan hal-hal atau bibit-bibit negatif di dalam dirinya supaya orang tersebut melakukan hal-hal yang diinginkan oleh iblis tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang tersebut akan nampak lebih rohani, tetapi sebenarnya hatinya itu sangat jahat. Pada suatu saat dia bisa membawa pengaruh buruk terhadap komunitas atau kelompok yang ada pada mereka atau dengan bersama-sama dengan dia. Nah, bahkan orang-orang yang tidak mudah percaya kalau orang tersebut, orang yang seolah-olah rohani, yang sudah mendengarkan firman, yang sudah tiap hari tahu tentang firman, orang tidak akan percaya kalau dia bisa berbuat jahat. Nah, karena apa? Karena penampakannya yang begitu rohani.
Hanya orang-orang yang dekat dengan dia saja yang tahu sebenarnya apa yang terjadi padanya. Nah, perbuatan jahat yang dia lakukan itu sangat tidak terduga. Hal itu juga yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mesti ingat bahwa masih banyak nubuatan-nubuatan negatif yang belum digenapi dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang menggenapi nubuatan-nubuatan yang negatif tersebut. Kita harus waspada bahwa semua itu kita mesti memeriksa hati kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita adalah orang yang dekat dengan firman, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi justru kita memanipulasi firman itu dan kita menjadi orang-orang yang jahat, yang sangat sekali tidak diduga oleh orang lain dalam kehidupan kita. Nah, Yudas Iskariot dipercaya menjadi bendahara pada saat itu. Dia bertugas untuk menyimpan uang dalam berbagai pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hatinya yang jahat tersebut, kalau kita melihat, maka dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh murid-murid yang lainnya. Karena apa? Karena selama ini mereka juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan langsung firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, Yesus sendiri tahu bahwa Yudas Iskariot akan melakukan itu. Tetapi Yesus sangat sedih. Karena apa? Karena yang menyerahkan dia adalah salah satu dari murid-muridnya, yang sudah hidup bersama-sama dengan dia, yang setiap hari mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Yesus bahkan yang sudah tiap hari berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, Tuhan Yesus di sini memberikan kesempatan kepada semua orang, kepada para muridnya pada saat itu juga kepada kita pada saat ini, kepada orang-orang yang percaya sekalipun kepadanya. Untuk apa? Untuk mereka atau kita atau para murid pada saat itu untuk menentukan sikap apakah mereka akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau sebaliknya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Yudas berpikir bahwa Yesus tidak bisa ditangkap. Karena apa? Karena beberapa kali Yudas tahu bahwa Yesus tidak mau ditangkap, tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Yudas tepat dengan waktu Tuhan Yesus harus menyerahkan diri. Nah, kita melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada reaksi yang keluar dari diri Petrus. Saat itu dia tengah memegang pedang, kemudian dengan spontanitas dia menghunuskan pedangnya itu ke salah satu anggota atau pasukan yang membawa ingin menangkap Yesus, yaitu adalah hamba dari imam besar yang bernama Malkus itu. Nah, sehingga membuat telinga kanannya itu putus. Nah, di bagian-bagian Injil lain dicatat di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus kembali akhirnya membuat mukjizat, yaitu mengambil potongan telinga itu kemudian menyambungnya kembali dengan kuasa Tuhan, dengan mukjizat Tuhan. Nah, kalau kita melihat mukjizat yang dilakukan oleh Malkus, seharusnya Malkus hamba dari imam itu harusnya dia bertobat, tetapi tidak pernah catat lagi apakah dia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan jangan sampai kita menggenapkan segala nubuatan-nubuatan yang bersifat negatif. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh menubuatkan hal-hal yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan hati kita, supaya kita semakin mengerti dan semakin memahami firman Tuhan itu.
Maranatha, sampai bertemu kembali pada seri Alkitab atau Jelajah Perjanjian Baru pada seri yang berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.